Salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara sekalian, jemaat yang terkasih. Saya Pendeta Abraham Ruben Persang. Saat ini saya melayani di GPIB Kasih Karunia Parung Serap Ciledug. Saat ini saya akan melayani di GKJ Joglo yang beralamat di Perumahan Taman Alfa Indah, Blok A9. Mari kita beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Marilah kita mengawali ibadah ini dengan memuji Tuhan. Saya mengundang jemaat untuk berdiri dan menyanyikan pelengkap kidung jemaat nomor 14. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tak jemu kasih setia setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Kita masuk dalam votum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin, amin, amin. Kita menyanyikan lagu Ku Nyanyikan Kasih Setia Tuhan, pelengkap kidung jemaat nomor 14. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tak jemu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan tak jemu kasih setiamu kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, panggilan hidup dalam kasih
Saya baca dari Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat, mari kita menyanyi pelengkap Kidung Jemaat nomor 199, bait yang pertama, "Dulu ku tertindih dosa." Dulu ku tertindih dosa, oleh malu terbeban. Tangan Yesus menyentuhku, diubah diriku olehnya. Dijamah, meluap sukacitaku. Tuhan Yesus menjamahku, diriku ciptaan baru. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah berita anugerah yang dibacakan dari Injil Yohanes pasal 5 ayat 24 dan 25. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Marilah kita sambut berita anugerah ini dengan berdiri dan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 309 bait yang pertama, "Biar ku tumbuh di batangmu." Biar ku tumbuh di batangmu, ya pokok anggur yang benar, supaya kau hidupkan daku menjadi ranting yang segar. Jika engkau beri berkat, aku berbuah yang lebat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang bertahta dalam sorga, Bapa yang kekal yang senantiasa mengasihi kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau saat ini kami Tuhan beri kesempatan untuk bersama-sama beribadah di tempat kami masing-masing secara virtual. Namun kami percaya ya Tuhan, bahwa Engkau dari sorga melihat setiap hati kami yang datang dan mau bersujud sembah di hadapan-Mu. Engkau berkenan atas ibadah yang kami laksanakan, menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu, dan dari sorga ada berkat-berkat Allah bagi kami. Saat ini ya Tuhan, kami bersahati membawa doa dan permohonan kami. Engkau berkenan untuk memberkati kami ya Allah, ketika saat-saat ini kami masih berada dalam masa-masa pandemi COVID-19. Kami berdoa ya Tuhan, untuk para pemimpin kami, pemerintah, mulai dari Bapak Presiden Joko Widodo,
Bapak Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, beserta seluruh jajaran kabinet, Panglima TNI, Kapolri, bahkan kepala-kepala daerah sampai di lingkup yang terkecil RW dan RT. Tuhan, kami berdoa buat mereka. Tuhan limpahkan hikmat marifat bagi mereka, sehingga mereka tetap diteguhkan untuk terus melakukan pengabdian bagi negara dan bangsa ini, khususnya di saat-saat pandemi seperti ini. Kami juga berdoa buat keluarga mereka, Tuhan, yang tidak pernah putus-putusnya mendukung akan anggota keluarga mereka yang diberi mandat, amanat untuk menjalankan tugas besar bagi bangsa ini. Kami berdoa juga ya Tuhan, secara khusus untuk gugus tugas penanganan penyebaran COVID-19. Kami berdoa untuk Bapak Doni dan seluruh jajarannya, bahkan sampai di daerah-daerah. Tuhan juga memberkati. Tidak mudah ya Tuhan, berbulan-bulan mengatasi situasi pandemi ini. Tapi kami percaya Tuhan memberi kekuatan bagi mereka, Tuhan memberikan hikmat bagi mereka, sehingga proses penyebaran COVID-19 ini dapat ditekan, bahkan semakin lama kami boleh melewati masa pandemi ini. Bapa di sorga, kami juga berdoa, memohon kepada Engkau ya Allah pemberi hidup, Tuhan berkenan untuk memberkati, menjaga, melawat, menjamah, khususnya saat ini saudara kami yang terbaring sebagai pasien COVID-19. Tidak mudah Tuhan melewati situasi-situasi yang berat seperti ini. Kami percaya Tuhan teguhkan mereka, Tuhan berkati proses pengobatan dan perawatan, sehingga mereka boleh dipulihkan dan kembali pulih. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga, kami percaya Tuhan juga memberkati dan menguatkan mereka. Kami juga mengingat ya Tuhan, tenaga-tenaga kesehatan, Tuhan juga memberkati mereka. Bahkan kami juga mengingat di antara mereka ada yang gugur dalam tugas. Kami berdoa untuk keluarga mereka ya Tuhan. Kami percaya pengorbanan mereka bagi sesama itu merupakan hal yang berharga di mata Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh upaya-upaya, bukan hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, untuk mendapatkan vaksin antivirus. Tuhan, Engkau memberkati dengan hikmat-Mu. Dan lebih dari itu ya Tuhan, kami juga tetap memohon, Tuhan limpahkan hikmat bagi setiap kami, warga masyarakat, ketika kami saat ini berproses untuk memasuki situasi hidup new normal, kenormalan baru. Tuhan berikan kami komitmen dan tanggung jawab penuh, sehingga kami bersama-sama menjadi pribadi, menjadi keluarga, menjadi jemaat, menjadi masyarakat yang saling menjaga satu dengan yang lain, menghargai dan menghormati satu dengan yang lain, terlebih di situasi pandemi ini. Bapa di sorga, kami juga mau menyerahkan keberadaan kami semua. Karena situasi pandemi, ada banyak aspek kehidupan kami yang goyah. Dari aspek ekonomi, kehidupan sosial kami. Bapa di sorga, Engkau sumber hidup, Engkau sumber berkat. Lawat kami semua ya Tuhan. Teguhkan kami untuk menata kembali, untuk merangkak kembali, untuk memulai kembali kehidupan baru kami. Sehingga kami boleh bersama-sama membangun kehidupan yang lebih sejahtera dan damai. Bukan karena kemampuan kami semata, tetapi karena kemurahan yang berasal daripada Tuhan. Ya Bapa, Engkau yang terus memelihara kehidupan kami, khususnya kami umat-Mu, gereja-Mu. Karena itu kami juga memohon, Engkau memberkati gereja-Mu, khususnya jemaat-Mu, GKJ Joglo di tempat ini. Hamba-hamba-Mu, para pendeta, hamba-hamba-Mu, para majelis, dan juga seluruh komponen pelayanan, bahkan warga jemaat. Bapa di sorga, Engkau teguh kokohkan kami di dalam persekutuan yang sejati, di dalam kasih mesra yang berasal daripada Tuhan sendiri, sehingga kami sebagai keluarga, anak-anak Tuhan, kami boleh menjadi role model, kami boleh menjadi contoh, kami boleh menjadi berkat melalui kesaksian hidup kami. Tuhan memberkati keberadaan kami sebagai jemaat-Mu. Tuhan memberkati juga seluruh pelayanan yang kami lakukan. Bapa di sorga, kami mau mengingat akan saudara kami yang saat ini dalam keadaan lemah karena pergumulan dengan kondisi kesehatan mereka. Engkau tabib di atas segala tabib. Kami percaya
Tangan kasih dan kemurahan-Mu melawat dan menjamah mereka, memulihkan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, ketika saat-saat ini kami mengingat saudara-saudara kami yang berada dalam keadaan duka, karena Engkau memuliakan orang-orang yang dicintai. Bapa di sorga, kami mengingat khususnya untuk keluarga Bapak Pendeta Solarso Sopater. Tuhan, Engkau memberkati keluarga besar yang ditinggalkan, meneguhkan mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau menolong dan menguatkan mereka. Bapa di sorga, peliharalah kami sebagai domba-domba-Mu. Engkau memberkati kami, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi kehidupan masyarakat secara luas. Inilah doa kami ya Tuhan, yang terbatas adanya. Namun kami percaya, firman-Mu menyatakan, Roh Kudus menyempurnakan segala doa kami, syafaat-syafaat kami. Dan kami percaya, sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu, Engkau kabulkan segala doa kami. Kami bawa dan panjatkan doa kami di dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini tiba saatnya kita membawa persembahan kepada Tuhan. Persembahan akan kita kumpulkan dengan berdasar pada firman Tuhan dalam Roma 11 ayat 36. Demikian, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Persembahan dapat kita sampaikan dengan cara seperti tertera dalam tayangan di hadapan saudara, atau dalam tata ibadah keluarga. Marilah kita membawa persembahan syukur kita dengan menyanyikan pelengkap kidung jemaat nomor 264, Apalah Arti Ibadahmu. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungkur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Jemaat dipersilahkan berdiri. Marilah persembahan ini kita bawa di dalam doa. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah sumber berkat dan kehidupan kami, puji syukur atas penyertaan dan pemeliharaan Allah dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Kami datang ke hadirat-Mu ya Allah untuk mempersembahkan sebagian dari berlimpah berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Baik itu persembahan kantong, persembahan bulanan, maupun persembahan syukur lainnya. Kiranya Allah Bapa berkenan menerima dan memberkatinya. Kami berdoa kepada para pengelola persembahan ini, baik itu di kemajelisan, komisi, tim, dan panitia. Kiranya Allah Bapa berkenan memberi roh hikmat dan kebijaksanaan, sehingga mereka dapat mengelola dan menggunakan persembahan tersebut dengan baik untuk kemuliaan Allah dan pelayanan jemaat-Mu di GKJ Joglo. Jika sebentar lagi kami akan menerima taburan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Abraham Ruben Persang,
Urapilah beliau dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang beliau sampaikan sesuai dan seturut dengan kebenaran firman-Mu. Dan kami jemaat-Mu ya Bapa, bukalah hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat menyimak, memahami, dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Allah, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan masuk di dalam pelayanan firman untuk mempersiapkan keberadaan diri kita, keutuhan diri kita. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 53, bait yang kedua, Tuhan Allah telah berfirman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Barang siapa bertelinga, jangan menutup hatinya. Yang mau belajar, hai dengarlah firman yang bakal. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah dalam ibadah saat ini, yaitu dari Injil Matius, pasal 13, ayat 1 sampai dengan ayat 9, dilanjutkan ayat yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Pembacaan Alkitab dari Injil Matius, pasal 13, ayat 1 sampai 9, dilanjutkan dengan ayat 18 sampai dengan 23. Sekali lagi, Matius pasal 13, ayat 1 sampai dengan ayat 9, dilanjutkan ayat 18 sampai dengan ayat 23. Saya membacanya, Bapak Ibu sekalian menyimak dari Alkitab Bapak Ibu sekalian. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Ketika ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia, dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu, dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Kita lanjutkan ayat 18 sampai dengan ayat 23. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu,
lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita bersama-sama mau belajar dari firman Tuhan, yaitu dari Matius pasal 13 ayat 1 sampai dengan 9 dan ayat 18 sampai dengan 23. Boleh slide berikutnya? Kangen dengan foto ini? Pasti Bapak Ibu sekalian kangen. Sudah berapa bulan ya? Kalau tidak salah dari bulan Maret. Dan saya dengar dari Komisi Ibadah bahwa nanti akan dibuka kembali gedung gereja kita untuk ibadah itu pada bulan Agustus. Bapak Ibu, saudara sekalian, kalau ditanya kangen, apa kangen? Pasti kangen. Tapi pertanyaan berikutnya begini Bapak Ibu, saudara sekalian, kangennya sama apa? Atau sama siapa? Jangan-jangan ada yang menjawab pertanyaan saya mengatakan, iya kangen lihat gedung gerejanya. Atau ada yang mengatakan, iya kangen, karena kalau setiap selesai ibadah, selesai gereja, kami ngobrol di pojok-pojok. Nah itu dia. Atau juga ada yang bilang gini, aduh kangen sama pendetanya. Apalagi sama khotbah pendeta yang panjang sekali. Karena bisa menidurkan saya. Nah, Bapak Ibu yang kasih, ada banyak hal yang membuat kita bisa kangen terhadap gedung gereja. Nah Bapak Ibu, memang kita pasti kangen. Kenapa? Karena kita jemaat Tuhan, khususnya di Indonesia, sebagian besar ditumbuh besarkan dengan kehidupan beribadah. Kita berkumpul, kita mengguyup, dan di dalamnya kita boleh bersahati, kita boleh berbagi, kita boleh saling menguatkan satu dengan yang lain. Situasi saat ini membuat kita terpisah secara fisik. Tapi saya yakin kita tidak terpisah di dalam iman, dalam kesehatian kita. Slide berikutnya. Terus. Nah sekarang mari kita coba lihat sama-sama Bapak Ibu kasih pembacaan firman Tuhan kita. Kita membaca dari Injil Matius pasal 13. Sedikit catatan tentang Injil Matius pasal 13 Bapak Ibu. Pasal 13 ini menguraikan 5 perumpamaan. Nanti Bapak Ibu sama-sama sambil cek di Alkitabnya. Yang pertama itu ada tentang penabur. Yang kedua tentang lalang di antara gandum. Yang ketiga tentang biji sesawi. Yang keempat tentang harta terpendam. Dan yang kelima tentang pukat. Bapak Ibu, ada 5 perumpamaan. Nah yang menarik adalah bahwa dari 5 perumpamaan itu di dalamnya ada 6 perumpamaan tentang kerajaan sorga. Jadi ada 5 ceritanya, di dalam 5 cerita itu ada 6 poin atau pokok yang berbicara tentang kerajaan sorga. Bapak Ibu bisa lihat ya ayat-ayatnya di sana. Nah kemudian kita lihat yang pembacaan kita, next slide berikutnya. Terus, ya. Nah Bapak Ibu kekasih, apa yang kita baca hari ini adalah pembacaan yang mungkin sering kita dengar, yaitu perumpamaan Tuhan Yesus tentang penabur. Memang Bapak Ibu agak berbeda penabur dengan petani di Indonesia. Kalau petani di Indonesia ada tanahnya, lalu kemudian tanahnya digemburkan, disiap, disemai dan seterusnya, sudah ada. Kalau di sana nggak bisa begitu Bapak Ibu. Kenapa? Karena memang konteks kontur tanahnya, keberadaan tanahnya itu kering. Makanya penabur itu dia tabur. Jadi bukan seperti petani ya, dibuka, disiapkan ada jalurnya, lalu kemudian ditaruh benih dan seterusnya.
terarah gitu. Kalau penabur di sana, mereka punya sebidang tanah, dan tanah di Timur Tengah tidak selalu, bahkan bukan tidak selalu, sebagian kecil yang seperti kita di Indonesia. Makanya bersyukur kita di Indonesia punya kekayaan alam yang luar biasa. Maka penabur itu dia tabur benihnya. Nah ketika dia lempar benihnya itu dia tabur, ada benih yang jatuh ke tanah, jatuh ke batu, ke semak-semak dan seterusnya. Yang menarik Bapak Ibu menjadi catatan kita sekalian, ini ciri khas Tuhan Yesus. Bapak Ibu, Allah menjadi manusia yang kita sapa dia Tuhan Yesus Kristus. Dia bukan hanya menjadi manusia, tetapi ketika berbicara firman, dia juga bicara dari hal yang hidup sehari-hari. Kenapa saya bilang ini catatan pertama? Bapak Ibu kekasih, kalau ada orang bilang susah baca Alkitab, ngerti Alkitab, sebenarnya tidak. Kenapa? Karena isi Alkitab itu bicara hidup kita. Nah Tuhan Yesus di dalam berbicara tentang pengajaran akan firman Tuhan, dia bicara tentang pekerjaan sehari-hari. Dia bicara tentang penabur. Ketika Tuhan katakan ada seorang penabur, semua benak orang yang mendengar itu pikiran langsung nyambung. Berarti ada orang dengan membawa benih dan dia akan bergerak dan melemparkan itu benih-benihnya. Lalu ketika Tuhan katakan ayat 1 sampai dengan yang ke-9 bahwa ada benih yang jatuh di pinggir jalan, di tanah berbatu, di semak duri, di tanah yang baik. Pikiran orang yang mendengar itu langsung, oh iya betul. Karena memang tanah kita seperti itu. Jadi bukan hal yang asing. Bapak Ibu, orang tua khususnya, kakak-kakak pelayan di sekolah minggu, komisi remaja misalnya, mari sampaikan firman Tuhan dengan contoh-contoh yang sederhana. Jangan contoh-contoh yang jauh di sana. Tuhan saja memakai contoh yang sederhana. Oke, kembali lagi kepada teksnya. Lalu ketika orang mendengar itu, mereka langsung sampai, nyambung. Oh iya, benih jatuh di tanah. Iya betul, kami sering lihat itu. Ada yang di berbatu, kami juga sering lihat itu. Tetapi justru di sini Tuhan memberikan atau memakai kehidupan sehari-hari ini sebagai perumpamaan. Dikatakan bahwa benih itu yang jatuh di tanah, Bapak Ibu bisa lihat di slide-nya ya. Kita bisa lihat bagaimana ayat 1 sampai dengan 9 itu sejajar dengan ayat 18 sampai dengan 23. Perumpamaannya di ayat 1 sampai 9, lalu penjelasannya itu di ayat 18 sampai dengan 23. Kita bisa lihat Bapak Ibu, di bagiannya yang kedua. Anatomi perumpamaan tentang seorang penabur, kita bedah. Benih yang jatuh di pinggir jalan dimakan burung, ayat 4, itu sama seperti orang yang mendengar tetapi tidak mengerti. Firman itu di dalam hati dirampas si jahat. Bapak Ibu kekasih, kalau saya tanya kepada kita sekalian, Bapak Ibu setiap hari Minggu ke gereja atau bergereja? Ke gereja atau bergereja? Nah, Bapak Ibu boleh diskusikan karena ini virtual, diskusi sama istri, sama bapak, sama suami, sama anak. Ke gereja atau bergereja? Jujur kita katakan Bapak Ibu kasih, masih banyak orang Kristen setiap hari Minggu itu ke gereja. Jam berapa ibadah nih di gereja kita GKJ Joglo? Oh jam 9, jangan sampai terlambat, gak enak terlambat katanya. Jangan sampailah di sini kan tidak terlambat, duduk di depan gitu, kelihatan sama pendeta sama majelis, ke gereja, tenang. Tubuhnya di gereja, tubuhnya di mana? Di dalam ibadah. Tapi apakah di dalam tubuh ini roh dan pikirannya itu ada di sini? Itu menjadi pertanyaan buat kita semua. Dan Tuhan Yesus katakan, itu kalau orang pergi ke gereja, maka dia hanya sekedar memindahkan tubuhnya dari rumah atau dari mana dia berasal ke gedung gereja. Jalan ibadah selesai 1 atau sampai setengah jam atau 2 jam selesai, lalu kemudian dia keluar. Apa yang terjadi dalam proses 1-2 jam ini? Dia nggak peduli. Yang penting orang lihat, saya ada di gereja. Mestinya Bapak Ibu yang kekasih, kita sebagai umat Tuhan, warga gereja, yang kita lakukan adalah bergereja, bukan ke gereja. Karena kalau kita ke gereja, maka bukan tidak mungkin kita seperti benih yang jatuh di pinggir jalan dan dimakan oleh burung. Kita duduk, kita tidak mau mengerti, lalu kemudian kita diam saja. Akhirnya firman yang ditaburkan itu dirampas. Loh, itu kan yang
kena narkoba itu kan bukan dia setiap minggu datang ke gereja beribadah, rajin katanya. Loh, bukannya bapak itu yang korupsi itu bukannya orang yang rajin. Bukan ibu yang berselingkuh itu bukan orang yang rajin ibadah begitu. Bapak Ibu, bagian ini mengatakan apa? Mendengar tapi tidak mengerti. Jangan pernah sia-siakan waktu kita Bapak Ibu. Karena ibadah sebenarnya bukan kita menjumpai Tuhan, tapi Tuhan berkenan menjumpai kita. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, kalau misalnya dalam ibadah di GKJ Joglo, lalu pada saat ibadah kemudian ketua sinode lalu datang dan ketua sinode datang mendampingi Bapak Presiden Joko Widodo. Waduh, nggak pakai di komando, kita semua sudah, wah rasanya bagaimana? Itu yang saya mau gambarkan Bapak Ibu. Kita kalau didatangi oleh orang manusia yang kita hormati, kita kagumi, itu rasanya seperti apa? Nah Bapak Ibu kasih, ibadah dan ketika kita mendengar firman dalam ibadah, itu bukan kita menjumpai Tuhan, tapi Tuhan yang menjumpai kita. Jangan sia-siakan itu. Banyak orang ke gereja, tapi tidak bergereja. Ayat yang keempat ini mau mengingatkan kita Bapak Ibu, bahwa banyak orang datang, ikut mendengar firman, tapi tidak mengerti. Nah yang kedua di sana dikatakan benih jatuh di tanah berbatu, tumbuh lalu layu karena tidak berakar. Penjelasannya di ayat 20 dan ayat 21 di sana dikatakan bahwa mereka mendengar, menerima dengan gembira, namun tidak tahan penderitaan dan penindasan lalu murtad. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf sekali. Masyarakat kita ini sangat terbuka dengan informasi. Pada masanya Bapak Ibu, ada putri Indonesia yang dari daerah asalnya, saya dengar ceritanya, itu ketika dia mau ikut kompetisi Putri Indonesia, wah didoakan, tangan-tangan hamba Tuhan di atas kepalanya, tumpang tangan, dalam nama Yesus dan seterusnya, dan seterusnya. Lalu dia muncak sampai Putri Indonesia. Apa yang terjadi? Lalu kemudian dia menikah, dan kemudian meninggalkan imannya. Padahal keluarganya adalah keluarga Kristen. Lalu kemudian apa yang terjadi? Dia ternyata juga pelaku korupsi dan kemudian sekarang masih ditahan. Bapak Ibu kasih, kalau firman itu hanya didengar, kita terima dengan gembira, tapi dia tidak mengakar, maka bukan tidak mungkin entah penderitaan, entah penindasan, entah apapun itu bisa membuat kita berbalik. Dan Tuhan katakan itu melalui perumpamaan. Ada banyak orang mau mendengar, menerima, bahkan dengan gembira. Mohon maaf ya Bapak Ibu kasih, sosiolog yang mungkin kita masih ingat namanya, yaitu Karl Marx, pernah mengkritik gereja, bahwa gereja itu, atau agama tepatnya, agama itu seperti candu bagi masyarakat. Maksudnya apa? Ketika datang agama termasuk gereja itu membuat orang datang beribadah itu, wah seperti masalahnya selesai. Dengan nyanyilah, dengan apa, wah pokoknya selesai. Ketika keluar, lalu kemudian masalahnya masih ada, akhirnya bingung. Akhirnya gereja itu atau agama itu hanya dilihat sebagai candu, sesaat bisa menyelesaikan, tapi tidak menyelesaikan sebenarnya. Dan ketika dia berhadapan dengan situasi nyata, orang yang tadinya di dalam gedung ibadah itu bisa menjadi yang paling keras, dia berteriak haleluya. Tapi di luar, dia bisa yang paling cepat untuk meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu minta maaf, ini ada cerita sederhana. Waktu saya bertugas di salah satu jemaat di Jakarta Pusat, kemudian kami punya yang namanya pengurus harian atau pelaksana harian, itu ada 11 orang. Ditambah dengan saya, pendeta jemaat, berarti 12 orang. Lalu ada satu pendeta jemaat lagi senior, jadi ada 3 pendeta, berarti itu ada 13 orang. Singkat cerita, di satu kali, kita sudah mau selesai rapat, Bapak Ibu, ada salah satu pengurus harian itu yang memang selama ini dia dikenal sebagai majelis yang saleh. Apa-apa selalu bilang begini, puji Tuhan, Tuhan menguatkan, selalu bersandar sama Tuhan. Nah malam itu Bapak Ibu,
malam itu ketika pendeta ketua majelis jemaat itu dia menutup rapat dengan doa, kami berdoa berdiri. Pendeta mengatakan, mari kita berdiri, kita berdoa. Saya berada di sebelah kanan beliau, lalu di sebelah kiri lagi pendeta jemaat yang satu lagi, yang lainnya berdiri melingkar. Dan Bapak Ibu pada saat berdoa itu, saya merasa kenapa saya goyang ya gitu. Lalu saya berpikir, oh mungkin capek seharian begitu. Tapi tetap berdoa. Sampai amin. Nah ketika amin, langsung tanpa komando semuanya langsung bilang, kayaknya tadi gempa ya gitu. Oh iya ternyata gempa, memang gempa waktu itu Bapak Ibu. Tahun 2000 Jakarta sempat gempa, jadi sempat goyang begitu. Nah yang menarik adalah ketika kami, gempa. Yang Saleh yang tadi saya ceritakan itu tidak ada di ruangan itu. Dia sudah lari duluan keluar Bapak Ibu. Jadi ini yang mau dikatakan bahwa mohon maaf, kadang-kadang dalam hidup ibadah kita, dalam mendengar firman, kita begitu meluap. Itu tidak salah. Tapi yang tidak tepat adalah kalau meluap saja, tapi tidak mengakar, maka ketika ada penindasan, ketika ada situasi yang tidak menguntungkan, dengan cepat berubah. Itu yang kedua. Yang ketiga, dikatakan benih yang jatuh di tengah semak duri. Itu artinya adalah orang yang mendengar tidak berbuah karena himpitan kekhawatiran. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada banyak orang yang mungkin bisa bersaksi. Pak Pendeta, Bu Pendeta, dulu saya susah, Tuhan angkat saya. Sekarang saya sudah berhasil. Dulu saya begini, dan seterusnya. Tetapi Bapak Ibu kasih, ketika orang itu bersaksi dan kemudian tidak berbuah, dia hanya mengatakan dulu Tuhan berbuat begini. Pertanyaannya sekarang kamu berbuat apa? Dia tidak berbuat apa-apa. Apa yang terjadi Bapak Ibu kasih? Ketika dia mengalami situasi-situasi yang membuat dia khawatir, misalkan saja dia seorang pengusaha, dia bilang begini, pendeta tolong doakan supaya usaha ini jalan karena situasi susah. Bahkan dia tidak ragu-ragu, dia katakan begini, kok Tuhan jahat ya? Begitu. Ibu Bapak yang kekasih dalam Tuhan, ketika Tuhan Yesus mengajarkan tentang penabur ini, Tuhan katakan bahwa ada orang yang mendengar, tetapi tidak berbuah. Jadi firman itu Bapak Ibu, kalau benih itu dia tidak berbuah, apa yang terjadi? Dia busuk. Dan itu yang terjadi dengan orang yang mendengar dan tidak berbuah. Ketika ada himpitan, maka kemudian di sana dikatakan dia tidak menghasilkan apa-apa. Habis. Berapa banyak di antara kita yang suka mendengar firman Tuhan tetapi tidak berbuah. Ketika masuk dalam gedung ibadah, kita mendengar firman, wah kita rasanya segar dan seterusnya. Tapi ketika keluar, seolah-olah baju iman kita, itu kita tinggal di gedung gereja ini. Bahkan kita ingat, tempat duduk kita itu di baris keempat dari depan. Di situ kita tinggal. Ketika keluar dari gedung gereja ini, kita tidak membawa itu. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu kasih? Di luar sana, kita menghadapi kehidupan yang nyata dengan berbagai situasi. Salah satunya kekhawatiran. Yang terakhir, Tuhan Yesus katakan, ada benih yang jatuh di tanah yang baik. Itu artinya orang yang mau mendengar, mengerti, dan berbuah. Ayatnya yang ke-23. Bapak Ibu kasih, kalau kita perhatikan, saya bandingkan petani di Indonesia dengan penabur di sana apa adanya. Ya kalau memang disiapkan. Tapi kalau yang dalam konteks penabur ini, dia tidak menyiapkan, tidak menggemburkan tanahnya. Kalau petani-petani di Jawa misalnya, kalau kita lihat ada musim tanam, maka di situ banyak petani, dia akan buat alurnya, dia gemburkan dan seterusnya. Di sana tidak begitu. Di sana penabur, dia hanya menabur. Itu artinya apa? Ketika dikatakan tanah yang baik, itu berarti orang itu punya kerinduan. Jadi mendengar firman Bapak Ibu kasih, harusnya bukan karena siapa yang memberitakan firman, bukan karena di mana saya akan mendengar firman, tapi saya mau mendengar firman. Kata tanah yang baik mau mengatakan bahwa orang itu memang tahu apa arti dan pentingnya firman Tuhan dalam kehidupannya. Nah, yang keempat di sana dikatakan bahwa
Benih yang jatuh di tanah yang baik adalah orang yang mau mendengar dan mengerti dan berbuah. Bapak Ibu, saya percaya di GKJ Joglo dengan Bapak Ibu pendeta yang ada dan majelis itu sangat terbuka. Ketika Bapak Ibu mendengar khotbah minggu misalnya atau khotbah di ibadah keluarga, lalu ada yang tidak mengerti, sekarang zaman sudah sangat canggih, Bapak Ibu bisa kirim WA ke anggota majelis di wilayahnya, di lingkungannya, atau WA ke Bapak dan Ibu pendeta. Kemarin itu khotbah tentang ini kok saya tidak mengerti ya? Tanya. Jangan malu-malu. Jangan udah nggak mengerti, ngomong sama istri. Bu, kemarin itu khotbahnya aku orang ngerti loh. Terus ibunya bilang, ya wis, rapopo. Enggak begitu Bapak Ibu. Nanti kita tidak bisa bertumbuh. Kenapa saya katakan enggak begitu? Karena di luar sana, banyak orang yang pakai label Kristen dan lain sebagainya. Mereka belajar Alkitab, lalu kemudian mereka bisa sedemikian rupa memutarbalikkan, menyimpangkan dan lain sebagainya. Kalau kita tidak mengerti firman Tuhan, ya jangan salahkan ketika di sana kita bisa dicengkram, ditangkap oleh orang-orang itu. Bapak Ibu bersyukur dalam persekutuan jemaat GKJ Joglo, baiklah Bapak Ibu memanfaatkan kesempatan. Jangan Bapak Ibu setiap kali beribadah, jam berapa ini selesainya ya, jangan begitu. Jangan begitu. Mohon maaf ya Bapak Ibu, saya perhatikan manusia modern itu canggih dalam segala fasilitas dan kesempatan, tetapi masih belum menunjukkan kecanggihan di dalam mendengar firman Tuhan. Maunya cepat, instan. Oh, ini kita bisa nih elektronik, tek selesai gitu. Tapi apakah kita sudah mengerti dengan benar? Saya mendengar jemaat di Singapura, ada kesempatan saya melayani di sana dan masih berhubungan dengan mereka. Sekarang katanya ada kelompok yang dengan begitu tegasnya bisa menghakimi sesama anggota gereja, dan yang menariknya adalah mereka menghakimi atas doktrin, atas nama doktrin. Jadi bukan atas nama ayat-ayat Alkitab. Nah Bapak yang kasih, kita mendengar firman Tuhan kita perlu mengerti. Kalau kita mengerti, maka kita tahu bagaimana kita berbuah. Oke, slide berikutnya. Pertanyaannya adalah bagaimana kita mendengar, mengerti, dan berbuah. Ada 4 hal yang perlu kita perhatikan sebagaimana Tuhan Yesus sampaikan. Tadi kita baca di ayat 1-9 dan ayat 18 sampai dengan 23. Nah, di bagian yang tidak kita baca Bapak Ibu, di ayat 11 di sana dikatakan apa? Kita bisa mengerti dan mendengar dan mengerti ketika kita diberi karunia untuk mengerti rahasia kerajaan sorga. Bapak Ibu, bulan Mei yang lalu kita merayakan Pentakosta. Ya karena kita masih masa pandemi, kita tidak merayakannya secara konvensional. Saya tidak tahu bagaimana GKJ Joglo pada tiap tahunnya merayakan Hari Raya Pentakosta. Mestinya itu juga meriah di samping Paskah, di samping Natal. Kenapa? Karena Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, maka karya Allah itu paripurna. Allah Tritunggal yang kudus itu paripurna. Nah, keliru kalau misalnya kita hanya begitu megah bicara Natal, lalu sedikit agak megah baru Paskah, lalu ya biasa-biasa saja Pentakosta. Padahal tidak demikian. Tidak ada artinya Natal tanpa Paskah. Karena penggenapan janji keselamatan itu ada pada peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus. Dan apa yang dikaruniakan oleh Allah yaitu keselamatan, bagaimana keselamatan ini dipelihara oleh orang-orang yang percaya, maka itu digenapi dengan pencurahan Roh Kudus, Pentakosta. Maka itu lingkaran hari raya ini harus dijaga dengan baik. Nah, bagaimana bisa mengerti Bapak Ibu kasih? Bapak Agustinus, salah satu Bapak gereja mengatakan begini, Alkitab itu bisa sangat sulit bagi seorang teolog, tapi terlalu mudah bagi seorang anak-anak ketika dia membaca Alkitab. Artinya apa? Artinya bahwa ketika kita membaca firman Tuhan, untuk mengerti kita bukan mengandalkan kemampuan kita. Itu makanya juga Bapak Ibu dalam liturgi gereja, setiap kali mau khotbah, Bapak Ibu selalu ada doa epiklese.
doa mohon bimbingan Roh Kudus. Pendeta, pengkhotbah menyiapkan dengan persiapannya. Tetapi segala persiapan itu dilakukan tentu dengan tuntunan Roh. Supaya apa? Supaya yang disampaikan ini bukan isi hatinya, tapi isi hati Tuhan. Dan Bapak Ibu yang mendengar pun bukan karena mendengar sesuai dengan seleranya, tapi mendengar karena mau mendengar apa yang Tuhan mau. Diberi karunia untuk mengerti rahasia kerajaan sorga. Yang kedua, di sana dikatakan apa? Siapa yang mempunyai akan diberikan hingga berkelimpahan. Kita bisa bandingkan di ayat yang ke-12. Artinya apa Bapak Ibu yang kasih? Bahwa ketika kita mendengar firman Tuhan, maka harusnya kita menjadi pribadi orang-orang yang terus haus akan firman Tuhan. Saya tidak tahu di antara Bapak Ibu, berapa kali Bapak Ibu mendengar ayat-ayat ini tentang penabur. Mungkin sudah yang ke-5 kali, mungkin sudah yang ke-10 kali. Mungkin ketika Bapak Ibu baca, wah di liturgi Matius 13, nih saya udah ngerti nih gitu. Bapak Ibu, kata firman, Tuhan Yesus katakan siapa yang mempunyai akan diberikan kelimpahan. Kalau orang itu sudah mengerti, memahami, maka bukan berarti dia sudah sempurna. Dia terus menerima, terus diperkaya. Karena firman Tuhan itu jelas kaya. Bandingkan dengan Matius 25, Tuhan juga pernah mengatakan tentang talenta. Yang berbahagia kata Tuhan, bukan orang yang bisa melipat gandakan 2 jadi 4, 5 jadi 10, bukan soal jumlah. Tapi soal diri orang itu yang mau ikut kata-kata tuannya. Ini talenta. Sama seperti kita. Ketika kita mendengar firman Tuhan, ini firman Tuhan. Pertanyaannya, apa yang mau kau lakukan dengan firman Tuhan itu? Kata firman Tuhan ayat 12, siapa yang mempunyai akan diberikan hingga berkelimpahan. Kalau kita menerima firman Tuhan dan menerima terus, maka kita akan diluapkan, akan semakin berkelimpahan. Kita mengerti, kita memahami, dan kita melakukannya. Yang ketiga Bapak Ibu, di ayat 16 dan 17 dikatakan bagaimana kita mendengar dan mengerti dan berbuah. Kita melihat dan mendengar yang Tuhan kehendaki. Kita mau peka terhadap karya Tuhan. Bahwa ada Allah yang maha setia, Allah yang maha kaya, Allah yang maha baik. Bapak Ibu kasih, jangan tunggu duduk diam lalu melihat langit terbelah. Mana Allah? Enggak. Tapi lihat yang ada dalam kehidupanmu. Disitulah Bapak Ibu kita bisa melihat. Bandingkan dengan yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus katakan ada seorang penabur. Orang langsung berpikir, oh ya penabur, jelas. Sejelas itu karya Tuhan. Seringkali Bapak Ibu, mohon maaf, sejak abad 15, gereja Protestan, kalau orang Katolik, dia tidak membiasakan umat membawa Alkitab. Gereja Protestan sejak abad 15 membuka kesempatan untuk umat bawa Alkitab. Tapi apa yang terjadi dengan orang-orang Protestan Bapak Ibu? Dalam kaitan dengan firman Tuhan, kalau ditanya sama orang Protestan dan orang Katolik, siapa yang lebih banyak hafal ayat Alkitab? Pasti orang Protestan. Siapa yang jago untuk mendebatkan? Pasti orang Protestan. Tapi pertanyaannya, apakah orang Protestan yang hafal banyak ayat Alkitab dan bisa mendebatkan ayat Alkitab itu mau peka terhadap pekerjaan Tuhan? Belum tentu. Belum tentu. Bapak Ibu tahu cara membedakan gereja Protestan dengan gereja Katolik kalau Bapak Ibu datang satu kota? Ya jangan lihat papan namanya gitu ya, tapi dari kejauhan 100 meter gitu, kita nggak lihat papan namanya ini gereja Katolik atau gereja Protestan. Bagaimana caranya? Kalau saya pernah lakukan survei kecil-kecilan, lihat cara parkir mobilnya. Kalau parkir mobilnya itu berantakan, itu Protestan. Tapi kalau rapi, itu Katolik. Yang saya mau katakan Bapak Ibu kasih, melakukan firman Tuhan, peka terhadap pekerjaan Tuhan, itu dari hal-hal sederhana. Nggak nunggu berdebat di mimbar, berdebat di panggung dan lain sebagainya, nggak perlu. Apalagi berdebat lagi di sosial media, nggak perlu. Buahnya yang penting. Peka terhadap karya-karya Tuhan. Dan yang terakhir di sana dikatakan bahwa ada kesadaran, ada kerinduan dan kedewasaan serta kesetiaan seorang untuk menerima, memelihara serta melakukan firman Tuhan. Itu yang menjadi faktor penting untuk mendengar, mengerti dan berbuah. Artinya apa Bapak Ibu? Ada komitmen, ada konsekuensi dan ada kesinambungan.
Bapak Ibu, pada waktu mulai masa pandemi COVID, mohon maaf, ramai di sosial media. Yang satu, kalau Bapak Ibu ingat, di Sumatera Utara sana ada hamba Tuhan mengundang pasien COVID untuk untuk didoakan dan disembuhkan. Saya sebagai pendeta, saya sampai akhir hidup tetap meyakini kuasa Tuhan dan bisa terjadi kapanpun. Tapi Tuhan paling tidak suka kalau kuasanya dimanipulasi. Ada saat itu hamba Tuhan mengundang itu di sosial media. Lalu ada kelompok hamba Tuhan lagi, wah itu hamba Tuhan, gila itu, nggak benar itu, dan seterusnya. Ada yang terjadi perdebatan Bapak Ibu. Bapak Ibu kasih, pertanyaannya buat kita adalah, apa sebenarnya yang mau kita lakukan dalam situasi ini? Yang kita lakukan harusnya sebagai umat Tuhan, berangkat dari firman Tuhan, maka kita tunjukkan kedewasaan kita. Bukan iman yang konyol, bukan iman yang coba-coba, atau iman yang entertaining, yang menarik di panggung, tapi isinya nggak ada. Nah Bapak Ibu kasih, hari ini Matius 13 ayat 1-9 dan ayat 18 sampai dengan 23 mau mengingatkan kepada kita apa yang harusnya kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Terakhir di slide-nya, Bapak Ibu, bagaimana firman Allah berbuah dalam hidup kita? Ada tiga yang perlu kita ingat. Yang pertama jelas firman itu harus berakar. Bagaimana caranya berakar? Firman itu bisa berakar, masuk, betul-betul masuk. Kata kuncinya di mengasihinya. Tadi kita baca ya Bapak Ibu dalam ibadah ini, ada pembacaan Injil dari Matius 22. Menarik ketika Tuhan Yesus ditanya oleh seorang yang sudah memenuhi semua hukum, dia katakan begini, guru hukum mana lagi yang harus kupenuhi? Dalam Injil Matius pasal 22 Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan seterusnya. Bapak Ibu, orang yang bertanya ini kata penafsir adalah orang Yahudi yang sudah dididik sedemikian rupa, mengerti benar. Dan apa yang Tuhan Yesus jawab? Yang Tuhan Yesus jawab Bapak Ibu, itu bukan satu rumusan baru. Bapak Ibu bisa lihat di Ulangan pasal yang ke-6, ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9. Shema Yisrael, Adonai Elohenu Elohad. Dengar Israel, Allah kita adalah Allah yang Esa. Kata-kata selanjutnya apa? Kasihilah Tuhan Allahmu. Bayangkan Bapak Ibu, pada masa kitab Ulangan itu pada zaman Musa, sekian ribu tahun sebelum Allah menjadi manusia, Yesus Kristus bicara pada orang muda ini, itu sudah disampaikan terus. Tidak ada yang lepas. Tapi yang lepasnya adalah apa? Kasihnya. Mereka hanya meneruskan, mewariskan, mentransfer. Bapak Ibu kekasih, kita sebagai gereja, baik hamba Tuhan, pendeta majelis, pelayan-pelayan, di komisi anak maupun komisi remaja, atau siapapun kita pemberita firman, dan termasuk kita orang tua, kita bangun cinta kita kepada Tuhan. Dan ingat, apa yang Tuhan Yesus katakan, mengasihinya bukan sekedar kata-kata, oh I love you Jesus, bukan. Aku trisno karo kowe, enggak boleh kowe ya kalau sama Tuhan ya. Aku trisno karo Gusti Yesus, enggak begitu saja Bapak Ibu. Tapi kata Tuhan apa? Jika engkau mengasihi aku, turutilah perintah-perintahku. Nah Bapak Ibu kasih, bagaimana firman Allah itu mau berbuah? Kita mulai dengan firman itu mengakar. Dan mengakarnya itu jangan jadi beban, tapi jadilah kerinduan. Setiap kali kita mendengar firman Tuhan, kita rindu. Kita mau berjumpa, mau mendengar kata-kata kekasih jiwa kita. Bapak Ibu sebagai suami istri atau saudara pemuda-pemudi yang punya pasangan kekasih, kalau sudah dengar suara dari kekasihnya, aduh itu luar biasa. Maka itu harus mengasihi supaya firman itu berakar. Memang ini hal yang tidak mudah ya Bapak Ibu. Saya tidak tahu ini durasinya sudah berapa menit, mungkin sudah 40 menit sekian.
Tapi Bapak Ibu, ketika menerima firman, kalau kita tidak dengan mengasihi, dengan cinta, itu akan jadi persoalan. Persoalannya apa? Maka firman itu akan meneduhkan kita, yaitu kita akan ketiduran. Selama masa pandemi, gereja kami juga melakukan ibadah virtual seperti ini Bapak Ibu. Dan yang menarik adalah saya dan istri sama-sama pendeta berganti-gantian tugas untuk berkhotbah, dan ketika hari Minggu atau ibadah keluarga kami melihat bersama anak-anak. Anak kami yang kedua, Hector, dia selalu antusias. Hari ini siapa yang berkhotbah? Hari ini siapa yang berkhotbah? Dia tunggu di depan TV, kita pasang di TV itu video khotbahnya, lalu dia ikuti gitu. Dan dia banyak komentarnya. Dan yang lebih menarik adalah Bapak Ibu, ternyata mendengar khotbah itu memang tidak mudah. Saya pernah sekali ketiduran di depan TV. Mendengar khotbah siapa? Khotbah saya sendiri. Ini kan luar biasa Bapak Ibu. Kenapa? Memang tidak mudah. Sampai istri saya tendang kakinya. Dengar itu, anak-anak di depan kan gitu. Bapak Ibu kasih, beda. Kalau kita dengar dengan beban dan kewajiban, kita akan merasa berat. Tapi kalau kita dengar dengan kerinduan, maka kita akan mendengar firman akan katakan, aduh kok terlalu cepat ya, aduh kok singkat sekali gitu. Ingin lagi. Itu yang namanya kita mengasihi. Mau firman Tuhan berakar, kasihi Tuhan. Dan kata surat 1 Yohanes katakan apa? Kita mengasihi bukan karena kita mampu, tapi karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Hal yang kedua, bagaimana firman Allah berbuah dalam hidup kita Bapak Ibu, maka firman yang sudah berakar itu, dia harus bertumbuh. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan 8 mengatakan, maka ketika kita sebagai carang-carangnya kita harus melekat. Melekat itu Bapak Ibu berarti ada asupan makanan, minum dan lain sebagainya. Dia harus bertumbuh. Harus bertumbuh. Saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, di GKJ Joglo, berapa di antara kita yang sudah 20 kali selesai kitab Kejadian sampai Wahyu, diulang-ulang sampai 20 kali? Atau kalau nggak ada yang 20, mungkin 10 kali. Siapa yang sudah selesai? Nanti ada yang jawab, sama saja kan Pak, Kejadian sampai Wahyu kalau kita ulang-ulang isinya kan nggak berubah gitu. Bapak Ibu kasih, yang saya mau katakan, ketika kita membaca firman Tuhan bertumbuh, Bapak Ibu akan merasa kaya dan ada banyak hal yang berubah, dan berubahnya itu ke arah yang baik. Saya baca di salah satu sosial media ada guyonan terkait dengan masa pandemi dan new normal. Jadi ada seorang pembeli yang biasa beli makan apalah, mungkin gado-gado atau ketoprak, gado-gado atau ketoprak begitu. Lalu kemudian setelah dia makan, dia bilang begini, Bang, kok lainnya rasanya? Bumbunya beda ya? Enggak, sama kok. Tapi kok lain rasanya? Rasanya agak kurang enak gitu begitu. Apa sih? Ada yang berubah nih Bang? Enggak ada yang berubah, bumbunya sama, caranya sama, tapi pasti ada yang berubah. Ya karena sekarang kan lagi new normal, jadi saya lebih banyak cuci tangan katanya. Jadi Bapak Ibu kita bisa bayangkan bahwa berarti sebelumnya dia meramu tanpa cuci tangan kan begitu. Bapak Ibu kasih, itu perubahan yang ya jelas harus menghasilkan yang baik. Dan ketika bertumbuh, maka harusnya juga demikian Bapak Ibu. Kalau kita sudah membaca Alkitab, entah 10 kali, entah cuma baru 1 kali selesai, pertanyaannya adalah apa? Kita mau tinggal nggak di dalam firman? Jangan Bapak Ibu, minta maaf ya, firman itu dijadikan alat untuk menghakimi orang. Selesai ibadah, jabat tangan di sana. Cepat-cepat salam sama pendeta. Pendeta, khotbahnya bagus. Pendeta pasti senang kan? Terus sambil berbisik bilang gini, sayang, harusnya orang yang dapat firman ini dia dengar, tapi dia nggak masuk hari ini. Waduh, Bapak Ibu, ini kan firman dijadikan hakim buat orang yang lain. Padahal firman itu untuk diri kita. Bagaimana kita bisa bertumbuh? Kita harus tinggal di dalamnya. Kita harus menerima asupan. Kita harus menerima terus segala yang baik dari firman. Dan terakhir Bapak Ibu, bahwa kalau sudah berakar dan bertumbuh, maka dia harus berbuah. Berbuah itu apa? Berbuah itu adalah melakukan apa yang Tuhan lakukan. Kita menerima firman, kita tinggal di dalam firman, itu berarti kita makin mengerti apa maunya Tuhan dalam hidup kita. Jadi kalau kita hidup beriman kepada Tuhan, berarti kita makin hidup sesuai dengan maunya Tuhan. Bapak Ibu kasih, beberapa waktu lalu
kalau tidak salah di bulan Mei, begitu ya. Ada bulan Mei atau bulan April, ada kejadian pesawat jatuh di Danau Sentani. Dan yang menarik adalah bahwa pilot yang mengawaki pesawat itu pesawat MAF. MAF itu pesawat misi dari Amerika yang masuk ke Papua untuk membawa bantuan logistik dan lain sebagainya. Nah, yang menarik dari berita itu, bahwa pilot yang mengawaki itu adalah seorang perempuan, namanya Joyce Lin. Dan Joyce Lin itu adalah seorang ahli IT, yang karena dia juga aktif bergereja di Amerika sana, dia kelahiran atau keturunan Taiwan, dia di Amerika sana, dia ikut bergereja, dia ikut menerima firman dan seterusnya. Lalu kemudian dia mengambil keputusan. Dia tidak lanjutkan profesinya sebagai ahli komputer, tapi kemudian dia ambil sekolah untuk pilot, lalu kemudian dia ambil keputusan setelah selesai, dia ikut dengan pelayanan MAF di Papua. Saya membaca dan melihat peristiwa itu prihatin dan terharu. Bagaimana dengan gereja di Indonesia memperhatikan saudara kita di Papua, di daerah-daerah terpencil. Seorang Joyce Lin, keturunan Taiwan, justru dia punya komitmen untuk melayani dengan apa yang dia bisa lakukan. Bapak Ibu, itu namanya berbuah. Kalau dia sudah mengakar dan bertumbuh, maka berbuah itu dia tidak pilih tempat, Bapak Ibu. Dia tidak pilih tempat. Kalau akarnya sudah jelas, pertumbuhannya jelas, maka buah itu dia tidak pilih tempat. Oh, saya mau di istana bertumbuhnya. Enggak. Joyce Lin salah satunya. Seorang yang punya komitmen di dalam firman dan dia lakukan. Buahnya di mana? Di Papua. Akhirnya di mana? Di Danau Sentani. Jauh dari tempat kelahirannya, jauh dari tempat dia membangun karir di Amerika sana. Di Papua. Yang kedua, Bapak Ibu, beberapa waktu lalu kita sama-sama boleh mengingat orang tua kita, salah seorang tokoh gereja Indonesia, yaitu almarhum Bapak Pendeta Profesor Bapak Sularso Supater, PhD. Beliau mantan Ketua Umum PGI, Ketua STT. Bapak Ibu, yang saya mau katakan, ketika peristiwa itu terjadi, ada banyak catatan mengingat beliau dari mahasiswanya dan seterusnya. Saya pernah ikut kuliahnya beliau, kuliah dogmatika. Ada 2 semester kalau tidak salah di STT Jakarta. Nah, salah satu catatan yang saya baca dan menarik adalah tulisan dari Ketua Umum PGI, Bapak Pendeta Gomar Gultom. Dan judulnya ditulis Nabi Bisu. Ketika saya membaca itu, Bapak Ibu, jujur saya katakan, loh, gimana sih kok Nabi Bisu? Apa maksudnya nih gitu? Tapi itu justru yang memacu saya untuk membaca terus artikelnya beliau. Ternyata Pak Pendeta Gomar Gultom adalah salah satu mahasiswa dari almarhum Bapak Pendeta Sularso Supater. Dan cukup dekat, sangat dekat. Dan dengan rinci beliau tuliskan itu di salah satu sosial media beliau. Bagaimana pengalaman-pengalaman dan bagaimana kesaksian melihat almarhum Bapak Pendeta Sularso Supater. Tidak bicara, tidak memberi pengumuman besar-besar, tapi dia melakukan. Itu yang dimaksud dengan Nabi Bisu. Bahwa lebih banyak diam, tapi berkarya. Itu yang boleh menjadi catatan dari seorang Bapak Pendeta Gomar Gultom terhadap Bapak Sularso Supater. Bapak Ibu kasih, mungkin ketika Bapak Ibu mendengar khotbah ini, Bapak Ibu akan mengingat orang-orang tertentu, bahkan Bapak Ibu mengingat anggota keluarga Bapak Ibu, jemaat yang banyak berkarya, bisa menjadikan role model. Saatnya Bapak Ibu, saya mau katakan, kita hidup dan kita masih diberikan hidup, itu bukan hanya menjadi saksi sejarah. Tapi Tuhan berkehendak. Kalau hari ini Tuhan masih memberikan waktu buat kita, maka Tuhan juga menghendaki kita menjadi pelaku sejarah. Kita boleh salut, kita boleh bangga dengan tokoh-tokoh
2 orang yang tadi saya sebutkan, atau Bapak Ibu masih banyak lagi catatan tentang tokoh-tokoh yang lain, tapi Bapak Ibu, Tuhan juga bangga terhadap Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu mau menjadi pelaku firman, dan berbuah firman itu dalam hidup Bapak Ibu. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Mari kita sama-sama mengendapkan pemberitaan firman, kita bersatu teduh.
Kita berdoa atas firman yang telah diberitakan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sapa di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur untuk firman-Mu yang diberitakan bagi kami. Dan kami percaya ya Tuhan, bahwa Engkau berkenan melalui Roh Kudus-Mu untuk terus membimbing, memampukan kami, sehingga firman-Mu yang telah diberitakan bagi kami sungguh mengakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Dan kami semua boleh menjadi pelaku-pelaku firman, melakukan apa yang Tuhan lakukan. Karena itu ya Tuhan, kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu, limpahkanlah hikmat-Mu, teguhkan kami dengan kuasa-Mu, sehingga firman yang telah kami dengar, kami hayati, kami taati, dan kami lakukan, kami jalani dengan berkat yang daripada Tuhan. Ini doa, permohonan, dan kerinduan kami. Kami bawa di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyegarkan kembali iman kita dan menghayati persekutuan kita dengan gereja-gereja di sepanjang sejarah penyelamatan Allah di segala tempat dan zaman, dengan mengucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat sekalian, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah
Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah telah selesai. Marilah kita kembali ke dalam aktivitas kita sehari-hari dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat. Kiranya Tuhan menguatkan kita semua. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.